baik karena bapaknya yang diperhatikan sudah bersih, sudah tidak ada luka, maka silakan kepada kita kelas untuk mengikuti doa. Jagat, hormat, tegak, baca doa. Hari ini siapa yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran? Siapa? Silakan, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa dan ayat suci Al-Quran tadi, proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, untuk itu akan mencek kehadiran anak bangsa terlebih dahulu. Adrian, Andika, Hafiz, Hazel, apa? Keisha, M. Adil, Muhammad Zaki, Nurul Zaskia, Rizkila, Radit, Raditya, Raffi, Raka, Rahma, Rino, Syakila, Yoga. Nah, di lomba ini ada 17 orang, yang tidak hadir 4 orang. Maka yang hadir inilah yang akan belajar bersama Ibu hari ini. Baiklah, Anda semua, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan Ibu? Ya. Nah, jika siap, silakan keluarkan buku catatan, buku paket, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi kita hari ini, silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah dikeluarkan buku catatannya? Sudah. Nah, sebelum itu, niatkan dalam hati Anda semua untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan ikhlas karena Allah. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan kita pahala dan Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Nah, ada hadis yang mengatakan yang mana artinya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke yang lahat. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat apa materi pelajaran kita minggu kemarin? Ya, silakan. Ya, tentang iman kepada Allah. Nah, siapa yang masih ingat apa itu iman kepada Allah? Apa? Iman kepada Allah?
Ada. Nah, kita percayai dengan hati kita bahwa Allah itu ada. Nah, iman kepada Allah ini merupakan pokok dari segala iman yang tercantum dalam rukun iman yang pertama. Nah, itu materi kita minggu kemarin. Untuk materi kita hari ini, siapa yang tahu? Tentang atau kebersihan. Jadi materi kita hari ini tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, kaitannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu kita beriman kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah tentunya harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, Allah itu suka apa? Ya, benar sekali, suka kebersihan. Jadi kaitannya dengan materi kita minggu lalu dengan hari ini, yaitu Allah itu mencintai kebersihan, mensukai kebersihan. Jadi kita ketika hendak beribadah kepada Allah, maka kita harus mensucikan diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk itu kompetensi dasar dari materi kita hari ini yang pertama, memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Itu kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian taharah. Nah, yang kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikan najis. Nah, yang keempat, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian hadas. Dan yang kelima, Ananda diharapkan mampu menjelaskan macam-macam hadas dan cara bersuci dari hadas. Nah, yang keenam, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian tayamum. Dan yang ketujuh, Ananda diharapkan mampu menyebutkan sebab-sebab seseorang dibolehkan bertayamum. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu menyebutkan hikmah dari taharah. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan Ananda kerjakan setelah melakukan proses pembelajaran ini, yang ingin Ananda capai setelah melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah, untuk mengawali materi kita hari ini, aku akan menampilkan slide PowerPoint terkait dengan materi kita hari ini. Nah, yang pertama terlebih dahulu, pengertian taharah. Apa itu taharah? Ya, bersuci dari najis dan hadas. Benar sekali. Nah, secara bahasa, taharah itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharah yaitu
Ya, bagus. Bersuci dari najis dan hadas. Oleh karena itu, ketika kita hendak mengerjakan ibadah kepada Allah, maka kita harus bersih, baik itu diri kita, pakaian kita, maupun tempat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, itu tentang pengertian dari taharah. Nah, yang kedua, nah, apakah najis dan hadas itu sama? Beda? Ya, tentu najis dan hadas itu berbeda. Nah, apa yang dikatakan dengan najis? Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah. Ya, hebat. Jadi, yang dikatakan dengan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk kepada Allah. Ya, jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, tentu kita harus membersihkan diri kita dari najis. Nah, kemudian najis ini terdiri dari berapa? 3 apa 2? 3. Nah, jadi najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya, najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladzah. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Apa itu najis mukhafafah? Ya, najis ringan. Yang dikatakan dengan najis mukhafafah yaitu najis ringan. Nah, apa saja contoh dari najis ringan ini? Kencing bayi laki-laki yang belum Ya, contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Jadi, jika ada ananda di rumah mempunyai adik bayi laki-laki dan dia sudah berumur 6 bulan, kemudian sudah dikasih bubur, maka itu tidak termasuk lagi kepada najis mukhafafah. Ya, mukhafafah. Nah, kemudian bagaimana cara kita bersuci dari najis mukhafafah ini? Cukup ya, cukup memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Seperti kita gendong adik, nah, kemudian dia kencing, kemudian bagaimana cara kita mensucikannya? Kita ambil air yang suci, kemudian kita cukup memercikkannya saja kepada daerah atau permukaan yang terkena najis, mengusapkannya dan memercikkannya. Nah, itu dengan najis mukhafafah. Nah, selanjutnya najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Ya, najis pertengahan. Nah, termasuk najis pertengahan ini apa saja? Darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Itu semua termasuk kepada najis mutawassithah. Nah, kemudian najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, najis hukmiyah. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Hukmiyah dan ainiyah. Nah, kemudian bagaimana cara bersuci dari najis mutawassithah ini? Kita mensucikannya yaitu dengan cara membersihkannya hingga hilang rasa, warna maupun bau dari najis tersebut. Nah, itu tentang najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga najis mughaladzah. Apa yang dikatakan dengan najis mughaladzah? Najis berat. Najis berat ini berasal dari apa?
Apa? Daging babi. Dari kotoran hewan. Babi. Nah, ini gambar apa nih? Yang ini? Anjing. Yang ini? Babi. Nah, najis berat ini berasal dari anjing dan babi. Anjing dan babi ini dua-duanya adalah hewan yang Haram. hewan yang haram. Nah, oleh karena itu kita harus menjauhi dua hewan tersebut. Nah, ada Ananda pergi berburu, yang dibawa berburu anjing. Kemudian yang diburu adalah Babi. Otomatis pasti Ananda sudah terkena air liur anjing atau darah babi tersebut. Maka kita harus mensucikannya dari pakaian kita. Nah, bagaimana cara kita bersuci dari najis berat? Ya, cara mensucikannya yaitu dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya air yang dicampur dengan Tanah. menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, saking beratnya najis mughalazah ini, dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh, dicuci, kemudian dijemurkan dan dipisahkan dengan pakaian yang lainnya. Nah, itu pengertian najis dan macam-macam najis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bu, apakah kotoran ayam itu termasuk najis mutawasita, Bu? Ya, kotoran ayam itu termasuk kepada najis mutawasito. Nah, jadi ketika kita terkena kotoran ayam, maka kita harus menghilangkannya dengan cara membersihkannya sampai hilang warna, rasa maupun baunya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya mengenai macam-macam najis? Tidak? Nah, jika tidak, kita lanjut. Nah, hadas. Apa itu hadas? Ya, yang dikatakan dengan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadas ini dibagi menjadi berapa? Dua. Ya, dua. Yang pertama Hadas kecil. yang kedua Hadas besar. Ya, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas Besar. Nah, yang pertama, kapan seseorang dikatakan berhadas kecil? Buang air kecil, ya. Apalagi? Kapan seseorang dikatakan berhadas kecil? Keluarnya kubur. Apa? Keluar sesuatu dari kubur. Nah, ya benar. Keluar sesuatu dari pukul dan dubur. Nah, kemudian yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, ya. Yang keempat, nah, hal-hal yang keempat inilah dikatakan ketika orang sedang mengalami hadas kecil. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai keadaan seseorang dikatakan berhadas kecil? Ya, silakan. Bedanya kubur dengan dubur apa? Ya, perbedaan antara kubul dengan dubur. Nah, yang pertama, kubul dulu. Kubul itu merupakan kemaluan kita yang bagian Wow. depan. Nah, tempat keluarnya Pipis. ya, pipis. Nah, yang sedangkan dubur yaitu kemaluan kita yang bagian Belakang. tempat keluarnya BAB. Ya, tempat keluarnya BAB. Itu yang dikatakan dengan kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya seperti tidur. Nah, orang yang
sedang tidur. Itu contohnya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di lokal ini ada yang bersaudara, adik kakak? Tidak? Tidak. Jika tidak, maka jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, maka tidak Boleh. Nah, nanti jika dia berwudu, maka wudhunya akan Batal. dan harus diulang kembali. Balik. Nah, yang ketiga, yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, juga membatalkan wudu. Nah, itu tentang keadaan seseorang mengatakan berhadas kecil. Nah, sekarang bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Membasuh. Nah, ya, bagus. Dengan berwudu. Nah, berwudu. Bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengalami hal yang empat tadi, maka kita harus mengerjakan wudu. Silakan Anda perhatikan dan simak video berikut ini. Bisa dikeraskan suaranya sedikit. tadi merupakan tata cara dari wudu. Kita harus mengerjakan wudu sesuai dengan Tertib. ya tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Nah, yang pertama kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu terlebih Dahulu. Apa saja sunnahnya tadi? Sunnah wudu menyela-nyela dari telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, terus membasuh lubang Hidung. kemudian baru kita mengerjakan membaca niat berwudu, kemudian membasuh Muka. batas muka dari mana? Sampai kulit rambut. Nah, dari mana batas muka? Ya, kita dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu.
sebanyak 3 kali. Kemudian Mengusap telinga. membasuh telinga. Nah, dari telunjuk ananda ini dimasukkan ke dalam lubang hidung, kemudian ibu jari yang di belakang digeser ke depan, dibunyikan. Kemudian apalagi? Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, membasuh kaki sampai mata Kaki. Dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian dikerjakan secara Tertib. Jangan nanti membasuh tangan terlebih dahulu baru mengerjakan niat. Tapi kita harus kerjakan secara berurutan. Setelah itu, apa yang kita kerjakan lagi? Membaca doa sesudah wudhu. Ya, bagus. Membaca doa setelah Wudhu. Nah, sudah hafal doa setelah berwudu? Sudah? Coba siapa yang bisa bacakan? Tidak ada? Kita bacakan bersama. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minaka wa mina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu merupakan doa setelah berwudu. Sampai di sini penjelasan itu mengenai hadas kecil apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut. Hadas besar. Nah, kapan seseorang dikatakan berhadas besar? Berhubungan suami istri. Yang ketiga, Baik. keempat, Melahirkan. yang kelima, keenam, Meninggal dunia. meninggal dunia. Nah, yang pertama, berhubungan suami istri seperti orang tua kalian di rumah. Nah, hubungan suami istri yang bagaimana? Yaitu hubungan suami istri yang sudah diikat oleh perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Nah, jika hubungan suami istri yang dikerjakan tanpa adanya pernikahan yang sah dinamakan dengan apa? Berzina. Ya, benar. Zina. Nah. Nah, jadi ketika melakukan hubungan suami istri maka kalbunya kita wajib melaksanakan mandi wajib. Nah, belum boleh kita mengerjakan apapun terlebih dahulu dan kita harus mengerjakan mandi wajib. Nah, yang kedua keluar mani. Nah, mani itu seperti cairan berwarna putih dan kental. Yang ketiga haid. Nah, seorang perempuan ditandai apabila dia sudah kering ditandai dengan haid. Nah, jika laki-laki ditandai dengan apa? Ya, benar, mimpi basah. Nah, bagi perempuan masa haid ini paling sedikit 1 hari semalam, kemudian seminggu, dan ada juga yang 15 hari. Nah, jika 15 hari masih ada darah yang keluar, Berarti penyakit. ya penyakit. Nama lain dari itu apa? Istihadah. Nah, jadi ketika seseorang sudah haid masih ada darah yang keluar, maka darah itu dinamakan dengan darah istihadah. Nah, kemudian ketika seorang perempuan sedang mengalami haid, apa saja yang tidak boleh dikerjakan? Sholat. Membaca Al-Quran. Ya, terus apa lagi? Puasa. Sholat, puasa, ya, membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Yang keempat, berdiam diri di masjid. Yang kelima, tawaf. Yang keenam, berhubungan suami istri. Nah, itulah hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika seorang perempuan yang mengalami haid. Nah,
bagi laki-laki, jika ia telah ditandai, jika ia sudah balik ditandai dengan mimpi basah. Nah, itu bagi laki-laki. Jika perempuan ditandai dengan haid. Nah, kemudian bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar? Mandi wajib. Ya, betul, mandi Wajib. Nah, mandi wajib itu yaitu kita mengalirkan air dari ujung mulut sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian kita juga disunahkan membasuh atau menyiram yang bagian kanan terlebih dahulu baru yang bagian kiri. Nah, itu tentang hadas besar. Nah, siapa yang sudah hafal niat mandi wajib? Ayo angkat tangan siapa yang sudah. Belum ada? Nah, kita bacakan bersama. Nawa itu gusla, nawa itu gusla lirohil alasil akbari fardun lillahi ta'ala. Nah, itu harus kita hafal. Nah, karena anda semua rata-rata sudah balik, maka kita harus mengetahui yang namanya niat dari mandi wajib. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, sampai di sini penjelasanku mengenai hadas besar. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, tidak. Jika tidak, kita lanjut kembali. Tayamum. Tayamum. Nah, siapa yang tahu apa itu tayamum? Angkat tangan. Ya, pengganti wudu atau ya, pengganti wudu atau mandi wajib. Nah, yang dikatakan dengan tayamum itu merupakan pengganti wudu atau mandi wajib. Nah, tayamum ini diberikan sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang berhalangan atau orang-orang yang tidak dapat memakai air atau beberapa halangan lainnya, usul lainnya. Jadi dia boleh mengerjakan tayamum. Nah, begitu indahnya Islam. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan air, maka agama Islam memberikan keringanan kepada umatnya, yaitu dengan cara bertayamum. Nah, kemudian kapan seseorang dibolehkan bertayamum? Tidak ada air dan minum bersama. Ya, yang pertama tidak ada air adalah berusaha mencarinya. Nah, ketika kita hendak mengerjakan atau hendak berwudu, kemudian air tidak ada, kita telah berusaha mencari air ke sana ke sini, tetapi tidak juga ditemukan, maka kita boleh mengerjakan tayamum. Yang kedua, berhalangan berhalangan menggunakan air. Contohnya seperti sakit, terluka, kita terluka tangan. Kemudian jika nanti terkena air maka akan menjadi infeksi, menjadi parah, maka boleh kita mengerjakan tayamum. Yang ketiga, dalam masuk waktu sholat. Nah, orang sudah azan, kita sudah mencari air, tidak juga kita temukan air. Waktu sholat juga terus berlanjut, maka kita boleh bertayamum. Itu sebab-sebab seseorang dikatakan atau dibolehkan bertayamum. Nah, sekarang aku tanya, apakah tata cara tayamum dengan wudu itu sama? Ya, benar, tidak. Jika tayamum, apa saja yang kita tata caranya? Yang pertama dulu, berniat. Yang kedua, ya, mengusap muka dengan
debu yang suci. Yang ketiga, ya, mengusap tangan dari permukaan sampai ke siku. Nah, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Yang keempat, tertib. Jadi tata cara tayamum itu berbeda dengan tata cara berwudu. Kalau dia tayamum ada 4 yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita harus membacanya, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan dari ujung tubuh sampai ke ujung siku. Nah, itu tentang tayamum. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, jika tidak kita lanjut. Hikmah dari taharah. Nah, hikmah dari taharah ini banyak sekali yang dapat kita ambil hikmahnya. Karena taharah itu merupakan kebersihan, bersuci. Oleh sebab itu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari berbagai penyakit. Karena apa? Karena ia selalu menjaga kebersihan dirinya, baik itu kebersihan diri, kebersihan pakaian maupun kebersihan tempat ia tinggal. Jadi dia selalu hidup bersih. Selalu jika ada sampah maka dirinya tidak nyaman. Maka ia akan membersihkan pekarangan atau tempat tinggalnya tersebut. Nah, yang kedua apa? Kedua, orang yang selalu menjaga wudhunya akan bersinar wajahnya. Jadi orang yang sering mengerjakan wudhu nanti wajahnya akan bersinar. Jadi nampak bedanya antara orang yang muslim dengan orang yang non muslim. Jadi kita wajib mengerjakan wudhu itu setiap hari sebanyak 5 kali. 5 kali yang diwajibkan. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu setiap kita sholat pasti kita mengambil wudhu. Nah, jadi wudhu itu wajib kita kerjakan 5 hari semalam, sama juga dengan sholat. Jika kita tidak kerjakan sholat, kita wajib berwudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sarana yang mendekati Allah. sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi taharah ini merupakan salah satu sarana kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana itu? Yang kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, itu merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang keempat, Kebersihan ya, yang keempat, kebersihan itu sebagian dari iman dan kebersihan itu merupakan pangkal kesehatan. Nah, jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman, sebagian dari iman kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan. Yang kelima, hidup lebih nyaman. hidup lebih nyaman. Nah, kebersihan itu akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Dengan bersihnya lingkungan tempat kita menjadi nyaman, menjadi tentram. Nah, contoh saja di lokal ini, jika ada sampah yang berserakan, nyaman tidak kita belajar? Tentu tidak. Karena apa? Karena di sana sini sampah banyak berserakan. Pikiran kita tidak akan fokus. Oleh karena itu, jika lokal kita bersih, nah kita belajar dengan nyaman. Nah, itulah hikmah dari taharah. Sampai di sini penjelasan dari pengertian taharah.
Ananda sudah bisa memahami, untuk menguji pemahaman Ananda. Nah, silakan keluarkan kertas 1 lembar. Jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Sudah? Nah, yang pertama, soalnya cukup 1. Mengapa najis mukhafafah itu dikatakan dengan najis yang ringan? Ya, boleh. Mengapa najis mukhafafah dikatakan dengan najis ringan? Jelaskan apa alasannya. Nah, berikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Baik, anak-anak semua, karena waktunya sudah 5 menit, silakan dikumpulkan. Yang belakang apa? bersuci dari hadas dan najis. Nah, kemudian najis itu merupakan
Yang ketiga, nah, kemudian hadas. Hadas itu merupakan keadaan pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan sholat, tawaf dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Hadas kecil, hadas besar. Yang kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Dengan cara membersihkan dulu. Kalau hadas besar bersuci dengan cara kemudian tayamum. Tayamum itu merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, kemudian sebab-sebab seseorang dibolehkan bertayamum. Yang pertama, tidak ada air dan dalam berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air seperti hadir. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian yang terakhir hikmah dari taharah. Nah, hikmah taharah ini yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga, kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan kebersihan itu akan membuat seseorang menjalani hidup dengan aman. Kemudian juga orang yang selalu menjaga wudhunya, wajahnya akan bersinar. Nah, itulah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas bersama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan Ananda cari bacaan-bacaan atau sumber-sumber untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan hamdalah.